sama Eka. Alhamdulillah. Ya, anak-anak hari ini ya kalau mau ke rumah saya monggo silakan, enggak apa-apa. Saya juga sepi tamuin ceritanya. Jajan saya masih banyak. Monggo silakan anak-anak. Di dekat sekolah anak-anak Sidoto Wetan Baru Gang 5 nomor 7A itu rumah saya. Jadi kampung sebelahnya sekolahan itu. Ya. Oke, hari ini gimana penjelasan kemarin? Masih ingat nggak? Apa perlu diputar di sini? Sambil nunggu yang lain. Oke, sambil nunggu yang lain saya putar di sini ya. Ini ya, apa? YouTube-nya ya. Bentar. Iya, cara nih muter sebentar. Presentasi, nak ya. Presentasi seluruh layar. Share. Kok nggak bisa? Kok cuma 3 orang ya? Bentar. Oke. Saya buka YouTube. Subscription. Nggak ada.
Gak denger nak ya suaranya ya. Nak, ndak mangkaniku. Saya itu pakai mic dari awal sampai akhir tuh ndak pernah dengar suaranya. Ya sudah, saya jelaskan saja berapapun yang hadir. Ini lo tadi kayaknya ada satu lagi yang hadir, kok hilang nih? Oh iya, saya bikin emang jam 8. Ya udah, ndak apa-apa, wis kita tunggu aja. Nah ini Tiara Zain sudah masuk, alhamdulillah. Ini jam 8 kurang 2 menit anak-anak. Iya, saya emang bikinnya jadwalnya jam 8. Saya udah lupa kok, setengah 8 harusnya ya, setengah 8 sampai setengah 9. Habis gitu waktunya Bu Nurul ya, enggak apa-apa lah, setengah jam kita manfaatkan. Soalnya feeling saya ini anak-anak enggak seberapa ngerti begitu, feeling saya. Apa bener apa enggak ngerti saya. Bener enggak sih? Bener enggak? Ngerti enggak sih kemarin? Enggak ngerti paling. Ya nak ya. Soalnya ini saya berpikir ini harus dijelaskan karena kita pakai terus nak ini nak sampai akhir begitu. Oke ya sudah, pelan-pelan saja saya jelaskan lagi apa yang ada di video ya. Ini. Sekarang kita masuk langsung aja nak ya, tunjuk poin ya. Bagi yang mau ke rumah saya, monggo silakan. Saya terima dengan senang hati. Ya. Oke. Oke, nak kita sekarang masuk fungsi naik dan fungsi turun. Oke. Ini selama saya mengajar di SMA itu terkait dengan fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner itu selalu keluar, baik di UTBK maupun di UNAS. Kalau misalkan tahun ini tetap nggak ada UNAS, tahun depan ketika kalian kelas 12 nggak ada UNAS, berarti tetap ada UTBK kan begitu, berarti harus paham. Ya, jadi ini saya jelaskan anak-anak ini mengenal grafik ya. Ini grafik opo sih Bu? Pokoknya grafik fungsi lah namanya. Oke. Ini ada yang namanya dari sini ke sini tuh naik, ini turun. Nah, sebelum naik ke turun ini pasti akan berhenti. Berhenti ini namanya stasioner anak-anak. Naiknya itu di sini, turunnya di sini. Ini berhenti pasti. Ya, begitu juga ketika dari turun, naik lagi itu juga berhenti dia di sini. Oke, kemudian dari sini ke sini, turun, dia berhenti lagi. Dari sini ke sini dia naik, ternyata di sini dia naik lagi. Jadi, kalau selama ini kita mengenal fungsi itu habis naik pasti turun, ya habis plus pasti min. Ini tidak berlaku di sini anak-anak. Oke, di mana? Titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ini adalah titik puncak anak-anak. Cuma titik puncak ini, yang ini adalah puncak maksimum, yang ini puncak minimum. Kemudian titik yang terpuncak, terpuncak itu namanya titik balik. Nah, kalau misalkan terpuncak maksimum, kita kan punya titik maksimum titik A, titik C, dan titik E. Terpuncak maksimum berarti paling tinggi. Mana yang paling tinggi? Yang C paling tinggi. Berarti ini titik balik maksimum. Yang biasanya kalian ketika menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian punya titik balik maksimum, itu berarti titik paling tinggi. Artinya anak-anak aplikasinya, kalau kalian berbisnis misalkan, saya bisnis Bu dengan modal 1 miliar. Ternyata dengan modal 1 miliar, dengan analisa fungsi, itu kalian sudah berada di puncak. Modalmu juga ditambah. Artinya apa? Kalau kalian tambah modalnya, itu tidak akan bisa bergerak naik lagi. Dia akan tetap di situ gitu loh. Karena itu udah terpuncak. Terpuncak itu nggak bisa naik lagi. Berapapun modal yang kita tambahkan tetap aja. Kan begitu. Ya. Nah, itu contohnya saja. Ya. Misalkan kita pakai tren. Saya mau jualan makanan viral. Makanan viral hari ini apa nak yo? Apa yo makanan viral hari ini? Brownies lumer misalkan. Brownies lumer. Ya. Oke. Kalian jualan brownies lumer, trennya itu ternyata brownies lumer itu cuma bertahan sampai bulan Oktober. Bulan November, ojo kulaan, rugi gitu loh. Ya, apalagi makanan itu kan nggak bisa disimpan, harus segera didistribusikan. Kalau enggak ruginya bertambah. Pakaian juga demikian. Ya, kenapa sih orang jual pakaian ini kok waktu hari raya tok? Ya, kalau kalian pengen beli pakaiannya agak murah, ya belilah setelah hari raya. Pasti lebih murah itu. Karena itu tinggal sisa-sisa stoknya.
puncaknya sudah lewat gitu loh. Puncaknya itu hari raya itu. Gitu. Natalan, beli pakaian nggak seberapa, Nana. Paling banyak itu hari raya. Hari raya selesai, sudah orang nggak akan beli pakaian meskipun kita nggak kemana-mana kan gitu ya. Berarti kok kalian pengen intinya pengen mengelabui, gak mengelabui ya, pengen berstrategi dengan penjualan, maka kalau beli pakaian pas setelah hari raya. Ya, kalau beli spray kapan Bu? Lah, kalau mau beli spray ketika waktunya tahun ajaran baru beliau spray. Kenapa? Orang tahun ajaran baru itu anak-anak butuhnya uangnya itu untuk nyekolahkan anak. Bukan untuk beli spray, kan begitu. Ya, kalian beli kurma waktunya Idul Adha, ya mahal kurmanya. Ya, jadi belinya itu ketika tidak musim. Nah, ini kita bisa mendeteksi dari fungsi naik dan fungsi turun ini. Kemudian dari titik minimum, terminimum itu B apa D? Yang D terminimum. Berarti karena dia paling kecil, maka dia adalah titik balik minimum. Biasanya kalau titik maksimum kita mengukur keuntungan, ya orang kalau bisnis itu kan kalau bisa keuntungannya maksimum. Kalau kita mengukur minimum, kita mengukur biaya. Saya mau menjelajahi 5 kota. Berapa biaya paling sedikit yang harus saya siapkan? Nah, itu berarti ke titik minimum. Ternyata biayanya harus 10 juta misalkan naik pesawat terbang. Ya, ada nggak ya biaya kurang dari 10 juta? Oh, ada pakai ini misalkan. Itu bisa. Ya, biaya kalian ketika misalkan ngirim barang. Kalian punya barang misalkan produksinya adalah sandal. Nah, sandalnya ngirim ke Purwokerto, ke Jakarta, ke Madura, ke Madiun dan sebagainya ke tempat-tempat. Kira-kira ketika saya ngirim itu pakai armada apa yang biayanya itu paling minim tapi barangnya nyampe dengan selamat begitu. Oke, itu pakai ini anak-anak. Jadi ini aplikatif banget gitu loh. Baik nanti ketika kalian lulus SMA itu mau kuliah atau nggak kuliah ini aplikatif gitu loh. Makanya jangan sampai tidak mengerti. Oke, next lanjut. Nah ini ternyata anak-anak fungsi naik, fungsi turun itu punya syarat. Syaratnya kalau dia fungsi naik, turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Berarti kan bilangan positif. Ya, kalau fungsi turun, turunan pertamanya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Berarti ini ketika turunan pertamanya kita masukkan nilainya, pasti di hasilnya negatif. Kapan dia stasioner? Pas di titik ini. Dan pas di titik ini, ketika dia turunan pertamanya sama dengan 0. Begitu. Jadi kalau kalian menghitung apapun, ya jadikan sama dengan 0 dulu turunan pertamanya, baru kita hitung. Misalkan saya mau memproduksi baju. Baju saya itu baby doll sama daster. Berapa baby doll yang harus saya buat? Berapa daster yang harus saya buat? Pakai turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti nanti baby dollnya bikin berapa, dasternya bikin berapa, supaya keuntungannya maksimum atau supaya biaya produksinya minimum. Begitu anak-anak. Oke, ngerti ya? Lanjut, next. Ini kemarin insya Allah sudah saya setangkan di YouTube. Ya, kemudian kita coba soalnya. Kemarin sudah nomor 1, sudah. Silakan dibuka lagi YouTube-nya. Kita masuk sekarang nomor 2, biar ada perubahan atau pertambahan. Nomor 2 ya, kita lihat nomor 2. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi berikut. Masih ingat kan? Dia naik, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Dia turun ketika turunan pertamanya lebih kecil dari 0 begitu. Kita coba yang A. Yang A. Kita punya fx sama dengan x pangkat 2 min 8x plus 6. Kita kan mau lihat dia naik kapan, turun kapan. Berarti turunkan dulu anak-anak. Diturunkan dulu. Turunkan dulu. Yuk, berapakah turunannya, masih ingatkah? Atau sudah menguap? Berapa yuk turunannya x kuadrat berapa? Berapa? 2x min 8. Oke, ini adalah turunan pertamanya. Kalau sudah kalian turunkan anak-anak, kita sama dengankan dulu. Ya, berarti 2x min 8 sama dengan 0. Kenapa sih Bu kok harus disama dengankan dulu? Kita cari titik beloknya dulu, titik stasionernya. Kita kan mau cari naik sama turun. Berarti titik berhentinya harus tahu. Nah, 2x min 8 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan
8-nya pindah, min 8-nya 8, berarti X-nya sama dengan 8 dibagi 2, 4. Kalau sudah, berhubung kita itu kan tadi punya kriteria, kalau F absen X-nya lebih besar dari 0, ini fungsinya naik, gitu ya. F absen X-nya lebih kecil dari 0, fungsinya turun. Berarti ketika kita pakai tanda lebih besar sama lebih kecil, mau ndak mau, suka dan suka, harus pakai garis bilangan. Garis bilangan dipakai. Nah ini, berhubung titik yang kita dapat tadi cuma 1, X sama dengan 4, ya sudah. Pasang aja di sini X sama dengan 4. Kira-kira sebelah kirinya 4 itu ada angka berapa, nak? 3, selain 3. 2, selain 2. 1, selain 1. 0, selain 0. Min 1. Oke? Boleh min 1, boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Kita pakai yang positif saja ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan 4 apa yuk? 5, terus 6, terus 7, 8. Dah, stop di sini. Nah, sekarang kita kan sudah punya turunan pertamanya lebih besar dari 0, berarti naik. Coba saja. Mau coba angka min 1? 0, 1, 2, 3 boleh. Turunan pertamanya tadi mana? Coba dilihat. Turunan pertamanya tadi mana ya? Ini kan. 2x min 8. Saya tulis di sini 2x min 8. Anak-anak mau pakai apa? Angka yang mana? Min 1 boleh. F absen min 1. Saya masukkan x-nya dengan min 1. Berarti 2 dikali min 1 dikurangi 8. 2 dikali min 1 berapa ya? Min 2. Min 2 kurangi 8 berapa ya? Min 10. Ya, min 10 ini hasilnya positif apa negatif ya? Negatif. Kalau negatif kan berarti begini, nak. Ya enggak? Dia kan lebih kecil dari 0 lah. Yang tanda begini itu naik apa turun ya? Turun. Berarti di sini dia turun, anak-anak. Dia di sini grafiknya itu turun dia. Tak tulis di sini. Di sini turun. Nah, kita cek yang satunya sekarang. 4 ke sini, ke kanan. Kita pakai angka berapa coba? Maunya yang mana? 5, 6, 7, 8? Nah, boleh 5. Kita masukkan 5 yuk. 2 dikali 5 dikurangi 8. Hasilnya adalah 10 dikurangi 8. Berapa? 2. 2 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti begini. Yang tandanya begini naik apa turun, nak? Naik. Loh. Berarti sebelah 4 ke kiri ini turun. Sebelah 4 ke kanan ini naik. Berarti Fx naik. Pada yang ditanyakan interval. Interval itu alamatnya, nak. Mananya yang turun? Oh, di sini turun. Mananya yang naik? Oh, ini naik. Berarti Fx naik pada P. Ini bukan PO ya. PO itu kan kalau kita jualan kan namanya pesan dulu. Pre-order ya. Ya, pre-order. Ini yang biasanya bisnis online tahu itu PO itu apa. Oke. Jadi ini satu saja. Fx naik pada PD gitu aja ya. PD pada apa dia naik ini, nak? 4 ke atas. 4 ke atas itu berarti begini. Tuh. Paham ya? Fx akan turun pada 4 ke bawah. Pada 4 ke bawah berarti begini. Nah, lu selesai. Selesai nomor A. Lah iya terus piye? Jaluk apa meneh? Yang ditanyakan cuma fungsi naik sama fungsi turun. Coba deh yang B. Kita akan coba yang B. Yang B. Yuk kita punya Fx sama dengan min 3x kuadrat plus 6x min 5. Diapain dulu? Diturunkan dulu. Turunkan dulu anak-anak. Yuk kita turunkan. Min 3-nya diem ya. X kuadrat diturunkan itu adalah 2x, betul? Betul. 6x diturunkan adalah 6. Min 5 diturunkan adalah 0. Oke. Hasilnya berarti turunan pertamanya adalah min 3 kali 2x adalah min 6x ditambah 6. Oke. Ini turunan pertamanya. Masih ingat ya? Kita cari titik stasionernya dulu.
Berarti min 6x ditambah 6 harus disama dengankan 0. Oke, berarti min 6x sama dengan plus 6-nya pindah ke sana jadi min 6 nak ya. Berarti x sama dengan min 6 dibagi min 6. Berapa min 6 dibagi min 6? Min 6 bagi min 6 berapa? 1. Hati-hati. Oke, masih ingat kan tadi? Kalau kita punya f absen x-nya lebih besar dari 0, dia naik. F absen x-nya lebih kecil dari 0, dia turun. Nah, sama ini juga pakai garis bilangan. Pakai aja garis bilangan. Loh, begini. Ini garis bilangannya. Titiknya cuma ada 1, enak. Anggap aja 1. Oke, kita punya fx-nya gimana tadi? F absen x-nya turun. Nah, pertamanya ini ya. Ini ya. Min 6x ditambah 6. Wes, yang sebelah kiri mau angka berapa? Sebelah kiri dari 1, 0. Boleh, saya masukkan 0 nak ya. Kita mau ngecek yang kiri, dia naik apa turun, oke? Berarti min 6 dikali 0 ditambah 6. Hasilnya berapa ini? Berapa? 6. 6 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil ya? Lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti kan dia naik. Iki naik, Bu. Naik. Loh. Oke, wes sudah. Ini pasti naik. Kok grafiknya gini nak naik iku? Ini naik. Oke, kemudian 0-nya dia berhenti di sini. Kita tinggal ngecek ini pasti turun apa enggak. Kita cek. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau sudah naik belum tentu habis naik turun. Bisa jadi naik lagi, kan begitu ya. Kita cek pakai yang sebelah kanan. Pakai angka berapa di sini? 2. Bu, angka 100 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Angka 2021 juga boleh, tapi nyoro-nyoro warnanya ya. Oke, angka 2. Min 6, kita masukkan x-nya dengan 2 ditambah 6. Hasilnya adalah min 6 dikali 2 berapa, nak? Min 12. Min 12 ditambah 6 berapa ya? Min 6. Min 6 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Lebih kecil. Kalau lebih kecil turun. Iya, dia turun anak-anak. Habis naik, berhenti, dia turun. Maka grafiknya nanti, yang B itu kalau kalian gambar, grafiknya pasti ini, nak. Nah, begitu. Oke, puncaknya di mana? Puncaknya di angka 1. 1, berapa, Bu? Ya masukkan saja ke sini 1. Min 3 kali 1 kuadrat min 3. Min 3 ditambah 6, 3. 3 dikurangi 5, min 2. Berarti puncaknya nanti 1, min 2. Begini anak-anak. Oke, gampang ya? Gampang. Lanjut, tak hapus. Ini kalau naik turun. Coba yang lain. Coba yang, ini kan pangkat 2 masih hanya gampang ya. Kalau pangkat 2, coba kita pangkat 3 yang C. Kita punya fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Oke, turunkan yuk. Yuk, IPA 1 pinter pasti turunkan. Berapa ini? 6x pangkat 2. Terus. Min 10x. Terus. Yang ini diturunkan. 4. 4 saja ya, x-nya hilang ya. 3 diturunkan 0 ya. Nggak usah saya tulis. Wes, ini turun pertamanya anak-anak. Kemudian kita nolkan anak-anak. Kita cari stasionernya. Kita nolkan dulu. Oke. Nah, karena dia persamaan kuadrat, maka dia harus difaktorkan. Oke, kita faktorkan anak. 6x kuadrat itu berapa kali berapa? 3x sama 2x. Bener ya? Nah, 4 itu berapa kali berapa? 2 kali 2. Wes, tandanya gimana? Ini. Bener gak? 3 dikali min 2, min 6. Min 6 tambah min 4. Bener ya? Min 10 ya? Ya, bener. Berarti ini 3x, min 2. Iya. Min sama min anak-anak. Min sama min ya. Karena ini belakangnya plus. Ya, kapan dia plus? Ketika min 2 dikali min 2. Oke? Wes yuk. 3x sama dengan min 2-nya pindah jadi 2. X-nya berapa, nak? 2/3. Atau
Ini atau ya, tanda atau ya, bukan V, Bu. V. Bukan, ini atau namanya. Oke, satunya Nana. 2X. Terus 2X sama dengan 2. Terus X-nya sama dengan 2 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 1. Ada 2 titik anak-anak. Berarti garis bilangannya kita punya 2 titik. Ya, 2 titik. Titik ini dan titik ini. Cuma meletakkannya nggak boleh sembarangan dilihat. 2/3 sama 1 itu lebih kiri siapa? 2/3. 2/3 itu 2 nggak sampai 1. Nah, oke. Ini. 0 di mana ya 0 ya? Di tengah. Kita pakai 0 nanti paling enak 0. Sebelah sini nanti kita pakai apa? Bilangan yang kurang dari 2/3 pakai apa? Sorry. 0 kok di sini ya? Di sini ya? Keliru ya? Iya, terima kasih. Iya, keliru saya naruhnya ya. 0-nya sebelah kiri 2/3. Kita pakai bilangan bulat aja biar gampang ya. Nanti kita ceknya pakai 0. Antara 2/3 sampai 1, enggak bisa ini. Mau enggak mau harus pakai pecahan ini, 3/4. Ya. Nah, 1 ke atas bisa pakai angka 2. Wes, kita masukkan anak-anak. Turunan pertamanya mana ya tadi ya? 6x kuadrat dikurangi 10x ditambah 4. Ini ya, Nana. Oke? Wes, yuk kita masukkan. Saya masukkan angka 0, Nak. 0. Berarti 6 dikali 0 kuadrat dikurangi 10 dikali 0 ditambah 4. 004 berarti hasilnya 4. 4 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil? Lebih besar dari 0. Kalau lebih besar tadi naik apa turun? Naik. Iki naik, nah. Iki naik dia. Naik, loh naik. Oke, sekarang yang 3/4. Berarti F absen kita pakai 3/4. Berarti 6 dikali 3/4 kuadrat dikurangi 10 dikali 3/4. Angel ya tiba no yuk. Pakai 3/4 enggak apa-apa ya. Ditambah 4. Yuk. 3 pangkat 2 itu kan 9. Ya. 9 dikali 6 berapa? 9 kali 6. 9 dikali 6. Mainkan jarimu. Berapa? 54. Ini hasilnya 54, nak. 9 dikali 6. 54 ya. Oke, dibagi 4 kuadrat. 16. Bener ya? Oke, min. 10 dikali 3. 30/4. Oke, ditambah 4. Wes, samakan penyebutnya. Enaknya, ini bisa dibagi 4 nggak ini? Nggak bisa deh. Bisa nggak? Kalau dibagi 4 berapa? 54 dibagi 4. Nggak bisa ya. Berapa dong? 16 saja ya. Pakai 16 aja wes. Gampang 16. 54-nya tetap. 16 dibagi 4, 4 ya. 4 dikurangi 4 dikali 30. 120. Bener ya? 16 dibagi 1 kan ini. Langsung dikali aja ya. 16 dikali 4 berapa, nak? 60. 60. 64. 54 tambah 64 berapa? 100. 118. 118 dikurangi 120 berapa? Min? 118 kok. Min 2 pinter. Loh. Oke? Berarti minus ya. Kalau minus ini lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Kalau lebih kecil naik tak turun? Turun. Berarti gini anak-anak. Ini turun. Habis naik dia berhenti terus dia turun. Nah gini nanti gambarnya. Oke, sekarang habis turun dia belok lagi. Nah, belok lagi dia. Sekarang angka 2 kita cek. Di sini ya nggak cukup ya. F absen 2. Saya masukkan 2. Masukkan ke sini 2, nak. 6 dikali 2 kuadrat dikurangi 10 dikali 2 ditambah 4. Oke, 6 dikali 4. 24. Min 20 ditambah 4. 24 dikurangi 24 ya. Berapa? 8. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti naik tak turun? Naik tak turun?
naik berarti begini. Berarti gambarnya yang C nih anak-anak, nanti gambarnya begini. Nah, habis naik, turun, naik lagi. Begini nanti gambar grafiknya kira-kira. Caranya begitu. Jelas ya? Jelas ya? Ya, oke. Ini sudah jam 8 lebih 23. Jadi, minta tolong, ini kan sudah selesai ya, lebarannya sudah selesai, kemudian puasanya juga sudah selesai, mungkin masih ada yang puasa sunnah, tolong ini dikerjakan, dicoba. Oke, saya nggak kasih PR, dicoba tok. Oke, sama nomor-nomor yang lain yang kemarin sudah saya berikan, ada nomor 3, ada nomor 4. Ya, dicoba. Oke? Oke, nanti insya Allah ini YouTube-nya saya rekam anak-anak, insya Allah nanti rekamannya akan saya kirimkan supaya teman-temanmu yang tidak bisa bergabung hari ini masih bisa mengikuti. Oke? Wes, saya cukupkan sampai di sini. Masih ada 6 menit untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya ya. Ya, pahamkah? Pahamkah? Alhamdulillah paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham anak-anak. Oke, cukup sekian. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo anak-anak bisa keluar dari forum, monggo saya izinkan untuk keluar. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya tutup nak ya.